Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya bersyukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan bagi kita dalam banyak hal. Keberkahan rizki, keberkahan umur, keberkahan ilmu, dan keberkahan yang lain. Untuk itulah pantas jika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la'azidannakum, sungguh pasti aku akan menambah nikmat kepada engkau. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan kita persembahkan kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, beliau menyampaikan, aksiru alayya salatan fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Yang dapat kami artikan, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumat ataupun pada malam Jumat, dan sekarang adalah hari Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis yang sahih pula diriwayatkan, man shalla alayya wahidan, barang siapa dari kalian berselawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas kepadanya pahala 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap dengan para sahabatnya, berdiskusi. Tentunya diskusi yang beliau sampaikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan akhirat, dan tentunya bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dunia, yang pada akhirnya kehidupan dunia itu tujuan akhirnya adalah meningkatnya pula kualitas kehidupan akhirat. Salah satu materi diskusi yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya adalah, beliau berdialog kepada sahabat dan bertanya, atadruna mal muflis? Wahai rekan sekalian, kurang lebih kalau dapat kami terjemahkan seperti itu. Atadruna mal muflis? Apakah jenengan semuanya mengerti mal muflis? Yang dikatakan orang yang bangkrut
Al-muflisu fina. Lantas para sahabat itu merespon pertanyaan Rasul. Mala dirhama lahu wala mata. Menurut kami wahai Rasulullah, arti bangkrut itu sebagaimana yang diartikan oleh kebanyakan orang. Mala dirhama lahu wala mata. Asalnya kaya, tapi setelah itu la dirhama lahu wala mata. Dia jatuh, nggak punya uang sepeser pun dan tidak mempunyai bekal sedikit pun. Sebagaimana kita tahu kan seperti itu hadirin sekalian. Orang yang bangkrut yang dikatakan kita, ya apa yang dikatakan para sahabat? Persepsi bangkrut kebanyakan orang, dan mungkin kami pun berpikir demikian, dan dengan semua pun berpikir yang sama. Sisi bangkrut itu adalah mengarah kepada materi, tidak ada yang lain. Pengusaha jatuh miskin, bangkrut. Karyawan profesional di PHK setelah itu habis semuanya, bangkrut. Atau orang yang mempunyai aset pertanian banyak, sawah luas, tegalnya di mana-mana, setelah itu terjual habis karena suatu masalah dan tidak punya apa-apa, yang awalnya juragan berubah menjadi kuli, bangkrut. Pun demikian apa yang dipersepsikan oleh para sahabat saat itu. Malah dirham lahu wala mata. Seorang yang tidak mempunyai uang sedikit pun dan bekal dunia sedikit pun. Setelah itu Rasulullah SAW rupanya memberikan definisi lain, yang tentunya definisi yang disampaikan oleh Rasul itu bahwasanya bangkrut sejati adalah bukan hanya materi, tetapi bangkrut sejati dan hakiki yang gak pernah bangkit lagi, yang gak pernah move on lagi, selamanya nyungsep, terutama di akhirat. Beliau menyampaikan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah alladzi ya'ti yaumal qiyamah, yaitu seseorang yang menghadap Allah di hari kiamat bisolatin. Awalnya dia membawa banyak banget pahala. Bisolatin, dia menghadap Allah membawa pahala sholat. Wasiyamin, dia awalnya menghadap Allah membawa pahala puasa. Waqiyamin, dia pun datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sholat sunnah dan sholat tarawih serta sholat yang lain. Wazakatin, dan awalnya pula orang ini datang menghadap Allah dengan membawa pahala zakat, infak, dan pemberian-pemberian yang lain. Ala kulli hal, sempurnalah orang ini timbangannya menurut pandangan kebanyakan orang saat nanti di akhirat. Sehingga awalnya orang ini memang berat sekali timbangan pahala amal solehnya, dan memang hitung-hitungannya orang ini nyaris masuk surga. Namun apa yang terjadi hadirin sekalian? Fayati qad satamahada. Pada saat timbangan selesai, ternyata orang ini pun dituntut oleh hamba yang lain yang hidupnya merasa dirugikan selama di dunia. Fayati qad satamahada. Ahli salat iya, tetapi luar biasa, lidahnya tajam banget. Kalau sudah
tersinggung atau enggak. Yang penting mengatakan sesuatu plong selesai. Pada akhirnya perkataan yang diucapkan oleh orang yang berat timbangannya ini pelan-pelan tereduksi oleh tingkah laku dan akhlaknya sendiri. Yati qad syatama hada. Dia pun datang menghadap Allah dengan membawa dosa akibat ulah lisannya menghina dan mencederai perasaan orang lain. Terkurang satu paha, namun masih dominan berat amal soleh. Hadirin sekalian, orang ini divonis bangkrut oleh Rasul. Ternyata nggak hanya di situ kejatuhan dia. Wa akala mal hada. Orang ini memang ahli sedekah selama hidup di dunia, royal sekali. Tapi sayang, wa akala mal hada. Dia pun datang menghadap Allah di samping membawa pahala sedekah, tetapi dia pun membawa dosa akibat memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak pas, alias melanggar hukum Allah ataupun melanggar hukum negara, nyerobot tanah milik waris orang lain, termasuk itu waris saudaranya sendiri, diambil. Ahli sedekah iya, ahli sholat iya, makan harta saudaranya pun oke. Harta warisan yang bukan haknya diambil alih. Makan barang haram yang lain pun juga dia gak segan-segan. Wa akala mala hada. Dia makan harta orang ini. Dia menghabiskan harta orang itu. Dia tidak membayarkan hak karyawannya dan lain-lain sebagainya. Apakah selesai di situ dosanya? Tidak, hadirin sekalian. Wa qadhafa hada. Ternyata dosa lisannya tidak berhenti di situ. Orang ini selama hidup di dunia memang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat, tahajudnya sekalian, duhanya nggak berlobang, nyaris nggak pernah telat duhanya, tapi sayang lisannya wa qadhafa hada. Tukang ngadu domba. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang kita tahu. Fungsi sholat itu dapat merubah seseorang dan dapat mencegah dirinya untuk berbuat keji dan munkar, tapi enggak bekas sama sekali. Selesai salam langsung gunjing orang lain, bahkan adu domba, bahkan fitnah. Yang awalnya rukun gara-gara lisan pedas orang yang katanya ahli sholat ini, maka jadi berantem. Bahkan suami istri pun difitnah jadi cerai akibat ulah orang yang awalnya membawa banyak pahala ini. Apakah berhenti di sini? Tidak, hadirin sekalian. Datang lagi orang lain yang menuntut, ya Allah, kedoliman orang ini di dunia belum Engkau balaskan, akulah korbannya dulu. Mudah-mudahan yang bangkrut ini bukan kita, bukan saya, bukan jenengan. Sedih sekali jika kita bawa banyak pahala membangun ini yang megah, sedekah sana sini, tetapi pada akhirnya
akibat tidak bisa beretika kepada orang lain, baik itu tindakan apalagi lisan, maka yang ada bangkrutlah orang tersebut. Aku